Welcome back to me. Kita balik lagi bersama aku balik lagi sama gue yang bukan siapa-siapa ini. Oke, hari ini gue pengen ngobrol lagi ya setelah video gue yang ini nih. Setelah momen-momen pahit gue, ya sampai sekarang juga masih pahit sih guys, tapi nggak sepahit yang kemarin lah ya. Kita ngobrol apa ya hari ini? Gue sebenarnya pengen bikin kayak, kalau gue YouTuber, gue pengen bikin segmen ngobrolin mimpi gitu. Tapi gue mikir kayak tersadar kalau gue ini bukan siapa-siapa ya guys. Oke, kita ngobrol apa ya hari ini? Ngobrolin tentang yang gue alamin akhir-akhir ini kali ya, dari semenjak waktu itu gitu. Tapi kita cerita apa ya? Bingung gue. Ngobrol aja lah ya. Long story short, setelah fase-fase pahit pada Desember 2021 itu gue udah ngalamin banyak hal ya, kayak yang gue pulang kampung, gue balik lagi ke Jakarta nganggur berapa bulan, terus gue kerja serabutan berapa bulan, sampai akhirnya gue dipecat, dan sampai akhirnya gue kerja di kantor yang sekarang. Ini sih banyak banget pelajaran yang gue dapat gitu. Kayak gue tuh sampai ngalamin fase yang susah banget. Gue tuh sampai makan gue gak punya duit, gak punya lauk, dan gue cuma pakai gue punya Royco, gue punya kunyit bubuk gitu, dan gue punya beras, tapi gue gak punya duit buat beli lauknya. Terus lo tau gak sih gue masak pakai apa? Gue masak pakai Magicom, bikin nasi kuning. Udah, yang penting asin aja, udah gue asin, yang penting tuh asin. Gue makan sambil gue peluk tuh Magicom, sambil gue kayak, ya Allah gitu, bakal ada apa sih setelah ini gitu. Kenapa gue sampai ngerasa kayak ini kok berat banget ya. Dan ya, gue bener-bener nggak cerita sama siapapun kalau gue sampai ngalamin fase itu gitu. Teman-teman gue juga nggak ada yang tahu. Gue nggak cerita sama nyokap-bokap gue kalau gue sampai makannya tuh susah gitu. Karena gue ngerasa kayak keputusan gue berangkat ke Jakarta juga udah keputusan gue gitu. Gue nggak dipaksa sama siapapun gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini tanggung jawab gue gitu atas keputusan yang gue ambil. Sampai gue tuh mungkin teman dekat gue kawin itu paham kali ya kalau gue tuh lagi di titik yang gue bener-bener gak punya duit gitu. Dia tuh sampai baik banget, Kawini, thank you so much, I love you so much, makasih banget karena kamu udah selalu baik sama aku. Nangis deh kalau ngomongin gini. Jadi tuh gue sampai makan susah kayak gitu ya. Tapi Kawini nggak tahu kalau waktu itu gue makan kayak gitu. Dia beliin gue mie cemilan kayak gitu doang, kayak buat stok seminggu gitu loh. Sumpah baik banget Kawini. Makanya gue sayang banget sama dia gitu. Gue kalau dia nikah, gue pengen ada gitu sih. Semoga gue selalu punya rezeki, waktu, dan juga materi ya guys, amin gitu. Sampai gue dibeliin mie ya tadi. Gue tuh kayak mikir, gila nih berat banget. Tapi gue selalu berusaha untuk gak pusing di hadapan teman-teman gue gitu. Gue tuh selalu kayak, ya lo lah, santai aja gitu. Padahal mah di sini tuh udah bercabang banget, kayak aduh anjing, kayak sebel banget. Kenapa sih hidup gue kayak gini gitu sih. Tapi gue nggak menyalahkan Tuhan pada waktu itu. Beda ya sama gue pas zaman kuliah gue susah tuh, gue sampai gak mau sholat gitu. Tapi kalau yang itu gue justru ngerasa kayak ini tuh cara Tuhan buat sayang sama gue gitu. Long story short, akhirnya gue kerjakan di kantor yang sekarang, dan prosesnya itu simple banget. Gue tuh bener-bener kayak yang ngelamar hari Rabu, Kamis ditanyain interview, Jumat bisa atau enggak. Akhirnya Seninnya interview, dan Senin itu juga gue keterima kerja walaupun belum langsung sign kontrak ya. Dan hari Rabunya barulah gue kerja sekaligus tanda tangan kontrak gitu. Alhamdulillahnya gue masih kerja sampai sekarang gitu ya. Gue cuman berpikir kayak gue pengen memperbaiki segala sesuatu yang pernah salah dulu gitu, dimana gue impulsif resign dari kantor yang lama cuman karena gue ngerasa marah gitu, atau dengan embel-embel perasaan gue nggak betah, mental lebih penting kayak gitu-gitu lah. Anjing, ternyata pas nyari kerja lebih susah ya kan, mental gue lebih terkikis gitu. Jadi sekarang gue tuh cuman berusaha untuk, mau bos gue serewel apapun, gue pengen bertahan. Kalau Tuhan kasih gue izin waktu buat bertahan selama mungkin, buat perbaikin apa yang dulu pernah salah, gue pengen bertahan selama mungkin di kantor yang sekarang. Bukan karena gue gak mau berkembang, tapi gue cuman pengen lebih bersyukur aja sama apa yang pernah gue doain dan terwujud gitu loh. Dan ya gue pengen apa ya, menstabilkan segala sesuatu yang dulu nggak pernah balance sih. Dan kayak ya udah sih, gue mau nyari apa di usia yang sekarang gitu. Gue mau nyari pengalaman banyak lah, gue nggak perlu. Kalau gue sekarang mikirnya simpel aja, kayak gue yang penting punya penghasilan tetap per bulan, dan gue bisa kasih sesuatu yang adik gue, nyokap gue butuhin walaupun gak sepenuhnya gitu ya. Sekarang gue mikirnya kayak gitu doang. Gue udah gak kepikiran gue pengen karirnya melonjak atau apa gitu. Gue gak meremehkan orang-orang yang pengen karirnya naik gitu, tapi kalau dari gue pribadi, gue kayak gitu loh. Sebenernya gue masih sama sih, sampai sekarang juga masih Dinda yang suka kayak, kok teman-teman gue gini ya, enak banget gitu. Gue masih irian gitu sama orang lain, tapi ya gue lebih kayak udahlah, jalanin aja. Toh gue udah meyakini prinsip hidup gue itu ya udahlah, mau gimana lagi.
sebenarnya gue juga nggak tahu sih ya orang-orang tuh ngeh atau enggak sama apa yang gue yakinin kayak sekarang itu. Gue tuh selalu berpikir ya udahlah ya mau gimana lagi, pokoknya semenjak gue 2018 ngalamin fase yang bener-bener up and down-nya hidup gue, bener-bener down banget waktu itu, gue udah berpikir kayak gitu tentang apapun di hidup gue tuh ya udahlah mau gimana lagi gitu, tentang apapun. Sampai kayak soal even jodoh ya, sekarang tuh usia gue udah usia 26 tahun gitu. Kalau ngomongin menikah, gue sebenarnya udah usia yang pantas untuk menikah gitu, nggak harus tapi udah pantas lah ya untuk menikah. Cuman kalau dari segi persiapan, gue belum punya persiapan apapun. So ya gue kalau soal jodoh tidak terlalu memikirkan, ya hidup gue juga masih berantakan gitu. Tapi kalau Tuhan kasih gue waktu untuk menikah sekarang atau menemukan calon jodoh sekarang, nggak apa-apa, gue bersyukur gitu. Nah, gue juga nyari gitu, tapi enggak skip. Apa ya, gue jadi lupa mau ngomong apa coy. Kita lanjut ke sifat gue yang masih suka iri ya sama orang lain. Gue nggak munafik, gue nggak mau bohong kalau gue kayak udah yang boles banget sama hidup gue, enggak. Gue juga kalau lihat orang lain ya, gue lihat orang lain enak ya, gue kayak gue pengen enak kayak dia gitu. In case contoh ya, kayak teman gue nih udah kaya dari lahir, punya pacar enak, ganteng, kaya gitu kan, anjir. Kenapa sih yang kayak yang ganteng cuma buat orang-orang kayak dia gitu, kenapa gue yang kayak gini nggak bisa gitu. Kadang gue mikir kayak gitu, tapi ya gue tetap kayak udahlah ya, mungkin tuh emang ini udah jalan dari Tuhan gitu. Who is know, barangkali setelah ini gue dapet sesuatu yang nggak pernah gue bayangkan. Aduh anjing, gue percaya kayak gitu sih. Gue tuh apa ya orangnya, sesimpel itu. Gue kayak udah yang bener-bener ngikutin flow dari Tuhan aja. Kayak udah capek, gue pengen banyak hal tapi kayak saking banyaknya gitu, saking banyaknya gue sampai bingung mau minta yang mana nih sama Allah. Padahal gue mau minta semuanya juga Allah pasti kasih, gue percaya itu. Cuman kan semuanya soal waktu ya, sama gimana usaha gue gitu buat dapetin hal itu gitu. Dan pelajaran hidup gue tuh sebenarnya nggak cuma itu, banyak banget hal-hal yang kayak kalau gue ceritain tuh sebenarnya gila Allah baik banget sama gue gitu sih, sumpah. Terus gue pengen, kan gue suka gitu ya, gue random talk gitu orangnya. Gue pengen ngebahas apa lagi hari ini. Oh iya, inget kan video gue yang ini nih? Gue kan pengen banget suatu saat tuh ketemu Mega lagi dalam keadaan gue udah baik-baik aja gitu. Dan tapi sekarang masalahnya adalah si Mega itu ngejauhin gue, Mega ngediemin gue, sampai gue WhatsApp dia udah gak mau balas dengan alasan katanya dia mau sendiri. Mega please dong sembuh, gue kangen sama lu asli. Gue sebenernya sedih karena biasanya gue sama si Mega sama Kawin itu suka yang receh-receh gitu, kayak cuman nge-tag video di TikTok gitu, kita happy gitu kayak masalah berat juga ringan gitu kalau bareng-bareng gitu sih. Mega please dong balik lagi, gue kangen sama lu. Sampai gue tuh pengen main ke kosan jadi kayak bingung gitu, gue takut pas sampai sana gue sama Kawini doang gue gak enak, tapi gue juga pengen main gitu. Mega balik lagi ya please. Gue minta maaf kalau emang ternyata gue banyak salah sama lo, gue sampai nggak tahu salah gue yang mana. Tapi apapun itu please maafin gue, dan kalau emang bisa dikasih tahu please kasih tahu gue salah gue apa, di mana, dan gimana caranya biar gue bisa dimaafin sama lo. Tolong kasih tahu gue, nggak apa-apa kalau itu tentang yang hal-hal yang menyakitkan pun gue tetap minta maaf please ya. Oke, kita balik lagi ngomongin tentang pertolongan Allah yang datang ke hidup gue ya guys. Gue kayak pengen ngajak kalian buat percaya deh, Allah tuh nggak bakal kasih kita cobaan kalau kitanya nggak mampu gitu. Ini buat siapapun gitu, buat siapapun, teman-teman gue atau yang gak gue kenal, atau yang kalau kebetulan video gue lewat di beranda kalian gitu. Sumpah ya, gue tuh nggak pengen ngeremehin masalah orang gitu, tapi gue cuma pengen ngajak kalian buat percaya deh, Allah tuh bener-bener ngasih kita ujian karena udah tahu kitanya tuh bakal mampu gitu. Gue tuh pernah baca atau denger gitu, katanya sebelum kita dilahirin tuh kita udah dikasih lihat kan kayak video singkat tentang hidup kita gitu, sampai akhirnya tuh kita berkata kayak oke, gue mau lahir ke dunia gitu. Itu sih yang bikin gue juga sampai sekarang kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Karena ya kalau nggak mau dijalanin ya lo mati. Itu sih pikiran gue sejauh ini, kayak kita tuh hidup cuma sekali. Gue percaya juga manusia tuh hidup cuma buat mati sebenarnya. Jadi ya selama lo belum mati, lo hidup aja dengan cara yang, kalau bisa dengan cara yang baik gitu loh. Dan pertolongan Allah ini yang bikin gue ngerasa kayak gue tuh emang harusnya bersyukur gue masih bisa hidup. Terus gue tuh prinsip simpelnya lagi gini, kayak hidup tuh lebih enak daripada mati. Dimana kalau gue hidup, gue bisa main Twitter sesuka gue bisa main TikTok sesuka gue gitu, gue bisa nonton bioskop gitu. Kalau mati
Mati nggak bisa anjir main Twitter, mati nggak bisa nonton bioskop, mati juga gue nggak bisa mungkin TikTokan ya kan, nggak bisa. Lebih enak hidup, mau sepahit apapun tuh lebih enak hidup menurut gue. Itu yang bikin gue kuat sampai sekarang. Dan selain itu ya, selain hidup lebih enak, gue juga belum punya bekal anjir buat mati. Gue belum punya apa-apa buat mati, ibadah gue masih gitu-gitu aja. Gue tuh banyak hal yang nggak bisa, yang belum gue siapin gitu. Orang mana ada sih yang siap mati? Aduh, serem banget ngomongin mati. Oke, nggak skip, kita skip aja. Oke, pertolongan Allah lain ya, yang di dalam hidup gue rasain gitu. Gue itu kan sekarang udah kerja, alhamdulillah gitu. Tapi karena sempet berantakan fase gue kemarin ya, yang berantakan, semua jadi berantakan, kayak finansial gue, keadaan gue semua berantakan deh intinya. Dan Tuhan itu ngasih gue pertolongan lewat, datanglah nih mbak anak dari temennya bokap gue sebagai pertolongan Allah. Dimana pasti kan gue kerja, gue butuh topangan ya, kayak finansial gue yang belum stabil ini, gue butuh duit gitu, dan mbak gue ini menyediakan guys, asli. kayak misalnya nih, kan gue nggak punya uang tuh, gue pas awal-awal kerja buat bayar kosan lagi, kan akhirnya mbak gue bilang kayak udah di sini aja ngontrak bareng gitu, nggak usah mikirin biaya selama duit lo belum stabil gitu kan. 1001 nggak sih nemu orang kayak gitu. Mbak gue banyak, baik banget asli, namanya Mbak Atun, BTW ini uninya gue pakai ini juga di kontrakannya Mbak Atun. Dan gue ngerasa kayak udah itu tuh tangan Allah yang jalan gitu, tapi lewat Mbak Atun gitu. Mbak Atun, thank you so much, I love you. Sumpah, dengan karakteristik diri gue yang gak tahu diri, gak tahu malu, suka gak punya pikiran, ini ya, diri gue yang kayak gitu tuh, ketemu Mbak Atun yang sabarnya super luar biasa, gue semakin ngerasa kayak gila, Allah baik banget sama gue, asli, Allah baik banget sama gue. Gemes gak sih? That is why gue selalu bilang kalau percaya deh, Allah tuh gak akan pernah kasih cobaan ke kita kalau kitanya gak mampu. Semua yang datang ke kita itu pasti udah ada step-stepnya gitu loh, yang sampai akhirnya nanti bakal bikin kita mikir kalau ternyata ini ya yang mau Tuhan kasih ke kita gitu. Gue juga ingat yang Rachel V-nya selalu bilang it will pass. Gue percaya soal itu, kayak iya semua tuh bakalan berlalu gitu. Dulu gue kan pernah ngalamin fase yang sampai gue udah gak mau sholat, gak mau doa gitu, tapi sampai akhirnya tiba di momen gue pulang kuliah, gue tersadar kayak anjir gue masih hidup sampai sekarang. Fase itu gue kayak mikir iya semua itu pasti bakalan berlalu, dan buktinya gue masih hidup sampai detik ini. Allah masih kasih gue segala sesuatu hal yang baik menurut gue. Gue nggak tahu ya, gue tuh bersyukur banget atau pasrah banget, gue juga nggak paham gitu. Tapi kata keponakan gue gini, sumpah ya tingkat kepasrahan tertinggi manusia itu ada di lu gitu katanya. Gue pasrah banget, sumpah sih, karena gue udah saking kayak antara hopeless, terus kayak udah mikir yang udahlah gitu. Ini gue ya udahlah. Oke, kalian ngerti gak sih definisi ya udahlah? Bagi gue tuh bener-bener yang kayak ya udahlah ya gitu, ya udahlah ya apapun tuh ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu. Kayak apa ya, kayak soal usia gue yang sekarang nih, yang lain tuh mungkin udah punya pekerjaan tetap atau tabungan 2 digit gitu, gue sedigit aja gue nggak punya tabungan gitu. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, emang jalannya kayak gitu. Tuh gue sepasrah itu guys. Gue nggak tahu ini perlu ditiru apa enggak, tapi gue udah nggak mau pusing sama hidup gue, jalanin. Gue tuh bener-bener pengen jadi Dinda yang ya udah gitu, jalanin aja apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan udah garisin buat gue gitu. Oh tentu gue pengen ngejalanin tanpa khawatir sama sesuatu apapun itu, tapi itu belum bisa gue lakuin gitu. Gue masih sering overthinking sama aduh gimana nanti masa depan gue, atau banyak hal yang gue tetap khawatirin gitu. Tapi gue tetap khawatirin suatu hal, tapi tetap ya udahlah gitu. Nanti kan gue nggak tahu sih ini konsep hidup macam apa, tapi gue kayak gitu. Gue tuh apa ya, tentu gue ngejalannya nggak sepenuhnya kayak ya udahlah. Gue tetap ada sambat-sambatnya guys gitu. Gue tetap ngeluh, gue tetap kayak ih kenapa sih gitu, tetap kayak gitu. Tapi mungkin di mata orang lain gue akan terlihat YOLO, ngerti nggak sih, kayak ya udah gitu, sesantai itu. Padahal ya gue takut kalau saking ya udahlahnya gue ini sampai gue tuh nggak berarah sama sekali gitu loh. Karena sejauh ini juga gue tuh selalu ngerasa gue tuh nggak tahu apa yang gue pengen, gue nggak tahu apa yang gue mau, gue nggak tahu apa yang gue tuju. Bener-bener sepasrah itu guys gue. Gue tuh cuma mikir kayak udahlah yang penting gue ada kerjaan, bisa ngidupin keluarga gue walaupun gak sepenuhnya hidup dari gue, karena semua dari Allah gitu
gitu sih. Cuman ya gue kayak usia sekarang gue tuh mengkhawatirkan soal jodoh dan juga finansial gue yang belum stabil sama sekali dibanding teman-teman gue yang lain gitu. Tapi tetap ya udahlah ya, mau gimana lagi deh. Semua balik ke ya udahlah guys. Tapi ya sih emang ya udahlah ya nggak sih. Gue cuma tinggal kayak gini, gue menikmati apa yang gue punya, gue menikmati apa yang Tuhan kasih ke gue gitu. Kayak gue sekarang gitu, ngerti gak sih? Intinya nih ya, dari semua bacotan gue yang gak ada maknanya sama sekali, gak ada arahnya sama sekali, ini gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau terutama untuk orang-orang yang lagi dalam keadaan atau fase kehidupan yang kayak up and down-nya tuh bener down banget, gue cuma pengen ngasih tahu kalau percaya deh, Allah tuh nggak akan kasih kita sesuatu yang kitanya nggak mampu. Terus Allah tuh sengaja kasih itu ya karena emang ada sesuatu yang buat kita gitu loh. Ini semua tuh cuma soal waktu. Gue juga percaya dari sekian badai yang gue alamin sejauh ini, gue percaya nanti someday gue bakal nemuin pelangi, dan kalian pun juga gitu, siapapun itu. Yang penting kita tuh perbaikin hubungan kita ke Tuhan, perbaikin prasangka kita ke Tuhan gitu sih. Gue juga ngerasanya kayak gitu sejauh ini. Jadi apa ya, just being you everywhere you are guys. Karena semakin lo jadi orang lain tuh tekanan akan semakin besar. Jadi tuh kita cuma perlu jadi diri kita sendiri dimanapun berada gitu. Yang penting tetap jadi orang yang baik, sopan gitu. Baiknya nggak perlu yang mau dimanfaatin kayak gue ya guys. Tetap baiklah sama orang lain, sama keadaan sekitar gitu. Tetap jadi diri sendiri aja, dan apa ya, tetap percaya kalau Tuhan tuh emang kasih kita sesuatu pasti ada alasannya gitu. Walaupun kita belum bisa memaknai itu sekarang, tapi mungkin nanti kita bakal bisa maknain gitu. Dan apa ya, menurut gue pokoknya semua tuh pasti bakal berujung kepada ya udahlah ya. Intinya thank you so much yang udah mau dengerin kerandoman gue malam ini, dan tungguin video gue yang lain ya guys. Dan tentunya gue tuh kalau punya kesempatan ya, atau bisa nemuin semua orang yang pernah ada di hidup gue pengen bilang terima kasih banyak gitu buat siapapun yang pernah hadir di hidup gue, yang dulunya teman sekarang jadi musuh, atau yang dulunya teman dekat sekarang cuma jadi teman di Instagram dan saling lihat story, ataupun mantan pacar gue yang pernah bikin gue happy, yang pernah bikin gue sakit, dan sebaliknya yang pernah gue bikin sakit dan juga pernah gue bikin happy gitu. Gue pengen ngucapin banyak banget terima kasih ke mereka semua. Terutama orang-orang yang sayang sama gue tulus gitu, tapi perasaannya nggak pernah bisa gue bales gitu ya. Terima kasih karena udah hadir di hidup gue, dan secara nggak langsung tuh kalian ngasih gue banyak banget pelajaran. Dan I'm so sorry karena gue udah bikin kalian sakit hati gitu. Untuk semua orang yang perasaannya pernah terluka karena gue hadir di hidup kalian ya, semoga kalian dimanapun berada sehat dan happy. Doain gue juga, karena gue sadar ya, gue nggak mungkin bisa muter waktu balik ke zaman dulu gitu. Jadi gue cuma bisa bilang terima kasih sama maaf aja sekarang, sambil gue everyday I doing my best gitu. Gue berusaha buat upgrade diri gue menjadi Dinda yang versinya lebih baik gitu. Walaupun belum bisa baik, tapi gue berusaha untuk jadi itu gitu loh. Dan karena juga gue bukan tipe orang yang bisa apa ya, gue lebih suka kayak gini sih, ngobrol random. Dan gue tuh bukan tipe orang yang bisa ke orang lain curhat dong gitu, gue nggak bisa. Jadi gue lebih suka kayak gini, ngobrol di video gitu. Gue tahu nggak ada yang nanggepin, tapi gue ngerasa kayak apa yang ada di pikiran gue, apa yang ada di hati gue, selain Allah yang tadinya cuma yang tahu cuma Allah, tuh sekarang gue juga bisa ngungkapin ke kalian gitu. Walaupun yang nonton nggak ada, tapi gue tetap happy. Sumpah gue happy melakukan hal ini. Baik lagi, just being you. Just being you, just being you, just being you. Itu yang selalu gue berusaha terapin ke diri gue sendiri, karena gue nggak pengen ngerepotin diri gue kali ya. Kayak buat jadi orang lain itu butuh effort nggak sih? Kayak misalnya gue yang hampir nggak pernah beli barang branded gitu. Kalau untuk menyandingkan dengan orang lain gue harus punya barang branded, ya gue tertekan anjing. Gue nggak punya duit buat beli barang branded. Jadi ya gue lebih memilih untuk jadi Dinda yang gue lebih, kalau gue punya duit mungkin gue bisa beli, tapi kan kondisinya gue selalu nggak punya duit ya anjing. Gak bersyukur gue, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu guys. Ya itu, gue tetap berusaha buat jadi diri gue, bukan karena gue ingin memaksakan diri ke orang lain, tapi gue lebih sayang sama diri gue sih. Kayak gue nggak mau tertekan lah. Kalau jadi orang lain itu kan gue harus berubah dari versi gue yang kayak biasa buat jadi kayak orang lain gitu, dan itu menurut gue lebih butuh effort, kayak repot anjir. And apa ya, I just wanna say thank you sama Allah karena udah kasih segala sesuatu that I have for now and dari kemarin-kemarin gitu ya. Gue bener-bener ngerasa terima kasih banyak, kayak untuk semua hal yang gue dapetin, untuk semua hal yang gue laluin gitu.
maaf karena baru bisa bersyukur sekarang gitu. Gue dari kemarin mungkin belum paham gitu, walaupun fase gue masih ada fase-fase selanjutnya ya setelah ini gitu. Semoga Allah bisa kasih gue umur yang panjang buat bisa bikin mama sama bapak happy, bikin adik gue happy, dan juga bikin orang-orang lain yang sayang sama gue happy dengan kehadiran gue di dunia ini gitu. Ya intinya gue berusaha yang terbaik aja sih. So buat kalian yang lagi ada di fase kayak titik terendah dalam hidup, percayalah it will pass gitu. Gue percaya banget hal itu, dan kalian juga harus gitu. Dan sama satu lagi mau bilang kalau apapun keyakinan kalian, apapun keyakinan kita, tetap jaga ibadah kita sama Tuhan ya, karena nggak ada sesuatu yang kita punya itu bukan atas izin Allah atau bukan atas izin Tuhan kita gitu. Semuanya dari Tuhan gitu. Kayak misalnya contoh, gue pegang jeda ini, kalau bukan atas ridho Allah ya, gue nggak mungkin bisa pegang ini. Dan kalaupun ini jatuh, gue juga percaya ini jatuhnya tuh dari ridho dari Allah. Sesimpel itu gue kalau mengibaratkan sesuatu hal dalam hidup gue gitu sekarang, bukan dulu. Kalau dulu gue nggak nyampe otaknya sampai kayak gitu, sekarang gue kayak gitu. So buat kalian siapapun di luar sana, jangan lupa minta tolongnya sama Tuhan gitu, karena semua itu dari Tuhan. Yang ngasih kita, yang ngambil sesuatu dari kita juga Tuhan. Oke, thank you for watching, have a nice day semuanya, love you. Lupa, sampai jumpa di obrolan random kita di video-video gue yang lainnya ya guys. Thank you karena udah mau nonton video gue yang super random ini, dan semoga kalian sehat selalu. Thank you lagi.